penanggungan itu aman bagi pemula. Betul, Iya Pak. betul Iya. ya. Jadi jangan percaya kata-kata itu ya. Jangan percaya. Kan gula bukan Iya. garam dan madu. Bukan, Pak. Itu lagu. Oke, minta maaf dari kalau Papa punya salah. Oke, jadi tipsnya adalah kalau memang cedera itu harus Iya. bilang cedera ya. Jadi Betul. di gunung itu tidak boleh berbohong. Betul. Nah, betul ya. Betul. Karena kalau cedera, kalaupun capek, ya silakan bilang. Iya. Ya, karena puncak itu adalah bonus. Selamat itu adalah wajib. Wajib. Nah, jadi selama perjalanan itu kan perutmu sakit ya. Iya, Pak. Setelah dipastikan dan dicek apa penyebab sakit itu? Penyebab sakitnya itu, Pak, apa ya, Pak? Saya dari sebelum mendaki itu saya pulang dari Putuk Gragal itu sudah sakit perut itu, Pak. Sudah sakit perut. Betul. Tapi belum tahu ya kenapa Belum sakit tahu. perutnya. Terus pas di Sabana itu, Pak, untungnya papa saya itu bawa obat, Pak, namanya obat Pariat. Pariat itu obat dari dokter yang ampuh banget buat sakit perut. Jadinya saya pulang dari Butak itu, dari Sabana itu sudah nggak sakit perut. Karena obat hati. Betul. Terus dalam semalam itu kan berarti kamu tidur dalam keadaan hipotermia. Betul. Apa yang dilakukan oleh papa dan teman-teman? Papa saya itu, Pak, ngerebusin air biar udara di sekitar tenda itu hangat. Terus saya dikasih air garam sama air gula buat ngembalikin elektrolit saya. Saya di situ orang elektrolit, Pak. Jadi ngerebusnya pasti di dalam tenda. Betul. Betul ya. Karena untuk membuat suhu tenda itu. Iya. Oke, berarti elektrolit kurang elektrolit. Sepenting itu berarti ya elektrolit ya. Jangan lupa membawa elektrolit. Meskipun dibilang Mas ndaki berapa mdpl sih wis bawa elektrolit liter ya nggak masalah ya kan ya. Iya. Karena itu untuk antisipasi ya, antisipasi. Kemudian berapa hari kamu di Gunung Butak? 2 hari 1 malam, Pak. 2 hari 1 malam dengan perjalanan berapa jam dari pos pendakian, pos awal itu sampai summit nggak? Saya nggak summit, Pak. Saya nggak Teman-teman summit. saya summit, Oh, tapi cuma papa sampai saya nggak. Sabana. Iya. Kamu sampai Sabana, teman-temanmu summit. Summit. Saya dari base camp sampai Sabana itu sekitar 5 jaman. 5 jam. Oke. Iya, tapi itu waktu normal, Pak. Waktu normal. Meskipun dalam keadaan itu tadi ya Sakit saya. sakit. Terus teman-temanmu yang dari Sabana itu ke puncak, Iya. tahu berapa jam estimasinya? Orang-orang pada umumnya itu kan dari Sabana ke puncak terus ke Sabana lagi itu 2 jam, Pak. 2 jam. Betul. PP ya itu ya, Iya. pulang pergi. Itu udah berhentinya itu. Sudah sama berhentinya. Iya. Terus teman-teman saya kan orang-orang trail run gitu, Pak. Ya menarik ya, trail run. Oke. Jadi mereka itu lari, Pak. Lari dari Sabana ke puncak. Itu mereka nggak berhenti sama sekali. Jadinya mereka cuma dapat 1 jam. Jadi 1 naik jam. setengah jam, turun setengah jam. Turun setengah jam. Betul. Orang-orang berarti mereka punya hydropack ya. Punya, Pak. Biar culture gitu ya. Culture gitu, Pak. Oke. Butak selesai. Pulang biasanya lebih cepat nggak sih? Iya, pulang cepat, Pak. Pulang lebih cepat ya. Saya dari Butak itu dapat pengalaman. Apa Saya kan turun nggak bawa carrier. Terus teman saya yang double carrier. Nah, di situ kan bawa berat, Pak. Jadi butuh cepat, nggak boleh berhenti. Jadi kita menyebutnya itu kereta Butak. Kereta Butak. Jadi cepet gitu, Pak.
Saya turun dapat 4 jam atau 3 jam gitu. Oke. Sampai ke bawah lah. Sampai base camp. Sampai ke bawah. Berarti sudah sembuh ya, sudah hipo, sudah selesai, sakit perut sudah Tapi selesai. masih perih, Pak. Masih perih. Untuk nafas itu perih. Oke, terus apa yang adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh papa, misal dari turun langsung ke puskesmas atau langsung pulang? Papa saya ini sama kayak saya, Pak. Nah, dari pulang dari base camp itu saya kan langsung pulang ke rumah, Pak. Nah, di rumah itu orang rumah itu nggak tahu apa-apa tentang saya, Pak. Saya sakit itu nggak tahu. Taunya cuma daki gitu doang. Terus pada saat itu kan itu, Pak, besoknya itu saya ada acara sama teman-teman buat perpisahan kelas 7 Pak. Oh ya, oke. Itu perpisahannya ke Trans Icon situ, Pak. Jadi main-main salju gitu, Pak. Nah, di situ kan dingin tuh, Pak. Saya bilang ke mama saya, sebenarnya aku ini kena hipo, Mas. Terus nangis, Pak, mama saya. Lu kok gitu, Le? Terus langsung saya dibawa ke rumah sakit, Pak. IGD langsung. Tangan saya langsung diinfus gitu, Pak. Tapi opnam enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Berarti enggak ikut Enggak, perpisahan tadi. Enggak apa-apa lah, kamu sudah merasakan dinginnya buta. Betul. Dinginnya Trans Icon itu kan dingin buatan ya. Iya, Pak. Iya, gitu. Ya, buta, enggak kapok tapi ya. Enggak, Pak. Enggak kapok. Apa yang Saya pas ke Buta itu, pulang dari Buta itu sudah pesen tiket ke Ranukumbolo. Ya. Semeru. Saya dibilangin dokternya, udah nggak boleh ke Ranukumbolo dulu, ditunda aja. Ya udah dok, ke Ranukumbolo sama saya aja gitu. Enggak. Ya, jadi pulang dari Buta sempat masuk IGD. Betul ya. Tapi nggak opnam dikarenakan hipo tadi. Salah satu penyebabnya adalah hipo. Tapi kamu tetap nggak bilang kalau perutmu sakit? Bilang, Pak. Oh, bilang. Terus ternyata apa vonisnya? Asam lambung atau? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Pokoknya cuma sakit perut. Sakit perut. Oke. Setelah Buta kemudian lanjut booking tiket Ranukumbolo. Ranukumbolo ini terkenal dengan war tiket yang susah, Pak. Jadi kalau nggak kesana itu rugi, Pak. Terbatas ya soalnya ya. Oke. Berapa jam? Dari base camp sampai ke Ranukumbolonya itu saya menggunakan metode kereta Buta tadi. Saya 3 jam saja. Lari berarti? Iya, betul. Lari. Tapi ngecamp nggak? Ngecamp. Oh, ngecamp. Betul. Satu malam. Soalnya memang dibatasi 1 malam nggak sih? Iya. Sama nggak boleh tektok, Pak. Sama nggak boleh tektok. Kenapa nggak boleh? Alasan keselamatan. Takutnya ya alasan keselamatan. Di Ranukumbolo itu kan kayak danau gitu ya. Betul. Ya kan? Boleh nggak sih kita mancing gitu misalnya? Aturan boleh mancing itu ada pada saat Semeru itu ditutup tahun 2018 itu, Pak. Itu sebelum itu boleh mancing, boleh direnangi itu boleh. Oh, sekarang nggak boleh sama sekali? Nggak boleh. Kemarin buka pas 2025 itu, kemarin orang-orang itu nggak boleh mancing, nggak boleh nyemplung. Tapi kalau ambil air tapi tangannya nggak kena itu boleh. Sedetail itu ya? Iya. Soalnya itu boleh. Soalnya itu dipercayai umat Hindu itu air suci, Pak. Air suci. Betul. Oke, jadi tidak boleh, guys. Kamu kalau ke Ranukumbolo jadi kalian menyentuh air, wah itu sudah melanggar peraturan besar. Karena itu tadi ya, dipercaya oleh orang-orang yang menganut agama Hindu. Betul. Air yang suci. Setelah Ranukumbolo saya langsung ke Arjuna. Betul. Arjuna Wulira enggak? Arjuna saja. Arjuna aja. Karena saya ke Arjuna itu cuma pengen ngerayain teman saya yang ulang tahun, Pak.
Oh, oke. Awalnya itu saya kan pengennya lewat jalur Sumber Berantas loh, Pak. Itu Sumber terkenal landai, tapi nggak ada sumber air. Nah, saya cuma 2 hari 1 malam, Pak. 2 hari 1 malam. Pengennya begitu. Oke. Lewat Sumber Berantas. Nah, tapi pas dicek tiketnya ke Sumber Berantas itu udah penuh, Pak. Nah, Jadi adanya yang ada 4 jalur dari Arjuna ya, Pak. Ada Sumber Berantas, Sumber Berantas, terus Tretes, Purwosari, sama Lawang. Purwosari. Oh, yang 2 ini Malang semua. Ya. Oke. Nah, jadi saya sudah lihat-lihat jalurnya di YouTube. Nah, jalur yang paling mendingan itu lewat Tretes, Pak. Lewat Tretes. Tapi itu jalur paling jauh dan paling berbatu, nggak ada pasirnya sama sekali. Jalur via Tretes itu yang mana? Yang deket Kakek Bodo itu bukan? Betul. Betul. Yang kita ngelewati kayak kafe-kafe itu nggak sih? Ya betul. Itu jalur pendakian, Iya, beneran Pak. ya? Betul, Pak. Berarti Nama kafenya Kedai Lali Jiwo. Kedai Lali Jiwo. Betul. Itu ke atas sedikit. Saya pernah mencoba ke sana itu cuma ya jalan-jalan aja ya, Iya. ya. Sama teman-teman itu ada yang namanya pet bocor. Betul, pos Ada pet ya, bocor. pos Iya. pet bocor itu sampai sana aja. Karena emang nggak niat muncak, kita emang Iya. cuma ngecamp aja lah, kan kita suka campingnya. Oke, Arjuno, Ya. 2 hari 1 malam. Betul. Arjuno ini terkenal dengan gunung yang wadidaw ya. Mistis. Ya, mistis dipercaya orang-orang sekitar Jawa Timur. Gunung Arjuno ini adalah gunung yang mempunyai kisah mistis yang paling banyak. Betul ya. Kamu berangkat malam apa siang? Saya dari base camp itu berangkat mulai pendakian itu jam 9 pagi, Pak. 9 pagi. Betul. Oke, sampai puncak nggak? Sampai, Pak. Sampai puncak. Puncaknya Arjuno gimana? Batu-batuan nggak? Batu-batu, Pak. Nggak ada tanah sama Nggak sekali. ada tanah, Pak. Cuma hamparan batu gitu Iya. aja, tumpuan batu. Iya. Berapa jam? Saya dari base camp ke tempat camp, nama tempat campnya itu Lembah Kidang, Pak. Lembah Kidang. Betul. Itu kisaran saya itu 8 jam, Pak. 8 jam. Betul. Itu nyantai ya? Nyantai, Pak. Nyantai, sudah sama ya istirahat Istirahatnya, ya betul. kan? Di Lembah Kidang 8 jam. Iya. Wih, Terus sampai sana kan malam tuh, Pak. malam Jam 7-an gitu. Terus jam 11 itu jam 10 itu udah harus tidur. sudah harus tidur. Sudah harus Karena kesepakatan apa? Karena ada pantangan. Kesepakatan. Oh, kesepakatan ya. Betul. Bukan. Terus saya tidur jam 10, terus bangun jam 1, Pak. Jam 1 buat summit. Summit. Oh, summit startnya jam 1. Jam 1 itu makan dulu, Pak. Oke. Saya start summit itu jam 2. Jam 2. Terus jalanlah lewat Alas Lali Jiwo yang terkenal Alas angker. Lali Jiwo yang membuat lali beneran ya. Betul, Pak. Iya. Terus Itu kan dingin tuh, Pak. dingin, tapi nggak ada apa-apa ya. Nggak ada, Pak. Alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa. Nggak ada gangguan. Oke, jadi ketakutan itu menyalur. Betul. Ya, betul ya. Kalau satu takut, Semua takut. semua takut kalau diomongkan. Apalagi selain ketakutan, keselamatan itu penting karena kalau kita sudah terbangun stigmanya, wih ini gunung angker, Iya. ya kan. Terus kemudian kita saking fokusnya ke pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan di gunung itu, mengabaikan keselamatannya, Betul. ya kan. Kemudian keselamatan, kemudian katakanlah tersasar keluar jalur, Ya, keluar. yang disalahin pasti setan, kasihan setan Iya, ini ya. betul. Jadi padahal ya mereka sendiri yang lalai, Iya. ya kan? Jadi jangan takut guys, memang ya kalaupun takut ya sebisa mungkin itu ditahan ya, jangan Iya. sampai karena ketakutan itu menular. Oke, sampai jam 9 pagi Betul. di puncak. Di puncak itu kan kita nggak boleh lama-lama ya, Iya, Pak. ya kan? Mungkin ya paling cuma berapa sih, setengah jam, 1 jam, Iya, setengah jam, maksimal. Setengah jam itu maksimal. Iya. Terus kita turun.
Kita turun, kemudian biasanya kalau sudah puncak itu balik sampai tenda muales biasa nih. Ya Pak. Saya dari puncak itu kan jam 9, turun setengah 10. Saya sampai tempat camp lagi itu jam 3 Pak. Jam 3 sore. 3 sore. Wih. Terus Itu langsung turun apa enggak? Langsung Pak. Langsung turun. Packing gitu jam 5 baru turun. Jam 5 baru turun. Nah dari awal summit terus sampai puncak, sampai turun ke tempat camp itu saya nggak makan 16 jam Pak. Nggak makan 16 jam. Iya. Tapi aman ya, masih aman. Aman. Nggak makan apa roti-roti gitu, nggak makan sama Saya sekali. cuma minum. Elektrolit. Ya. Oke, turun ya kan. Iya. Yang terkenal di Gunung Arjuna itu banyak situs-situs Iya. buat peribadahan ya. Ya, nah, salah satunya itu yang saya lihat kemarin situs Gentong Growah namanya Pak. Situs Gentong Groa. Iya. Itu bisa dikunjungi Pak. Bisa dikunjungi. Bisa. Ya isinya tempat berdoa gitu Iya. aja kan. Oke, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna ini menjadi salah satu ya itu tadi ya yang saya katakan, gunung yang cukup mistis, yang dipercaya banyak orang ini adalah gunung yang mempunyai banyak penunggu katanya. Nah, kemudian yang membuat menarik itu adalah saya pernah melihat salah satu channel YouTube-nya Komika Zawinur, kalau kamu tahu itu kan dia punya program yang namanya Ekspedisi Langit Kelabu. Ya, yang mana mengunjungi gunung-gunung angker yang ada di Indonesia. Yang pertama ya Arjuna itu masuk listnya. Yang kedua adalah Gunung Lawu. Nah, ini berbicara tentang Lawu ya. Saya melihat sosmedmu, kamu ini pernah ke Lawu, yang mana itu juga menjadi salah satu wishlist saya. Yang entah nggak tahu kapan saya ke sana ya. Gimana Lawu ya Pak. Saya ke Lawu ini lewat Candi Ceto, jadi jalur Jawa Tengah gitu Pak. Jalur Jawa Tengah. Ya, di Lawu ini terkenalnya ada 3 jalur yang terkenal. Yang pertama Cemoro Sewu Pak namanya. Cemoro Sewu. Terus jalur yang kedua Cemoro Kandang. Yang sama ketiga Candi Ceto. Saya lewat jalur Candi Ceto yang terkenal paling angker juga. Paling angker juga. Iya. Nggak boleh pakai kaos hijau di sana ya, katanya. Iya. Terus? Nah, waktu itu saya sebelum pendakian itu saya sudah nginep Pak di dekat-dekat situ. Base camp. Iya. Terus saya besoknya langsung start pendakian jam 9 pagi lagi. Jam 9 pagi. Betul. Mulai trekking itu. Dari pos sampai butuh berapa jam? Dari base camp ke tempat camp itu saya dapat 4 jam Pak. 4 jam. Betul. Di pos berapa itu? Di pos 5. Nama di pos posnya 5. Bulak Peperangan. Betul. Pas saya lihat YouTube itu katanya ada satu pos yang tidak boleh dibuat ngecamp. Emang ada itu? Betul Pak. Betul. Di pos mana itu? Di pos 4. Pos 4 itu boleh Pak. Boleh. Di pos 2 Pak kalau nggak salah. Pos 2. Pokoknya ada pos gitu yang katanya memang tidak disarankan untuk ngecamp di situ. Oke, sampai pos 5 4 jam. Betul. Berarti masih sore itu kan? Masih Pak. Masih sore. Masih. Terus langsung lanjut ke puncak apa? Enggak Pak. Saya ngecamp dulu. Tidur Pak, istirahat. Tidur. Terus saya pas summit itu kan jam 2 lagi tuh Pak. Saya lupa bawa HP Pak. Jadi HP saya ketinggalan di tempat ngecamp. Iya. Aman tapi nggak hilang. Aman. Oke. Terus saya dimarahin papa saya karena nggak bawa HP gitu Pak. Nggak foto-foto lah. Apa? Untung kita itu Pak ikut private trip gitu Pak. Oh. Jadi sama teman-temannya papa satu kantor gitu. Di situ kita bawa
18 orang sama 14 porter. 18 orang 14 porter. Betul. Oh kalau sama porter itu nyantai ya? Iya, Pak. Ya kan, kita nggak perlu bawa Jadi apa-apa. 7 porter duluan, sampai 7 porter dampingi kita. Oke. Terus sampai berarti istirahatmu cukup lama ketika Betul, Pak. di Lawu. Jadi banyak foto-foto gitu. Banyak foto-foto. Oke, di Lawu ini pertanyaan ikonik. Iya, Pak. Kembokyem Kak? Kembokyem, iya, Pak. Pas kamu ke sana itu masih ada nggak orangnya? Sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Sudah, Ya. Pak. Jadi Bokyem adalah warung tertinggi di Indonesia, guys. Betul. Betul ya. Iya. Karena warungnya ada di Puncak Lawu ya. Betul. Puncaknya apa namanya? Hargodumila. Kodumila. Hargodumila. Berapa mdpl itu? 3265. 3265 mdpl. Betul. Wis, luar biasa. Sampai di puncak ini, sampai Iya, di Pak. puncak. Kemudian, nah kalau pakai porter ini, kalau pakai porter itu enggak jadwalnya itu mereka yang mengatur apa mereka yang menyesuaikan dengan kita? Menyesuaikan dengan kita, Pak. Oh jadi kita pengen misal kita pengen summit jam 2 ini, mereka ngikut ya? Iya, ngikut. Bukan jadwal dari mereka ya? Bukan. Tapi kalau sudah desak banget baru diatur mereka, Pak. Oke, jadi selama di Lawu nggak ada kendala. Karena Nggak ada, Pak. Ada ya, sudah nggak hipo, Enggak. sudah itu ya, Sudah karena lengkap semua itu. sudah lengkap ya, maksudnya secara gear, secara kesiapan ya harusnya sudah prepare semua. Ya. Oke, next gunung apa wishlistmu? Next, saya kayaknya ya ini, Pak. Saya insya Allah Mei ini ke Rinjani, Pak. Mei ke Rinjani. Betul. Wis, pas liburan sekolah. Pas liburan Pas itu, Pak. liburan sekolah, luar biasa. Rinjani. Wih, kok jauh. Butuh minimal 1 minggu nggak sih kalau ke sana? Iya, Pak. Saya ke Lombok itu rencananya mau motoran, Pak. Motoran. Iya. Oh, tapi naik kapal dari sini toh, dari enggak, Pelabuhan. Enggak. Ke Bali gitu, Pak. Oh, ke Bali dulu. Sama siapa rencananya? Sama teman saya satu sama papa. Udah itu aja. Oke, bukan dari Tanjung Perak sini Enggak, Pak. ke Lombok. Wah, berapa hari? OTW-nya paling 2 hari itu. Iya, Pak. Jadi kayaknya ke Rinjani itu cuma bisa-bisa saya 2 hari 1 malam, Pak. 2 hari 1 malam. Betul. Tapi Rinjani itu enggak sih? Bisa pakai porter kan ya? Bisa, Pasti Pak. itu ya. Bisa, Pak. Nah, kamu pakai porter apa enggak rencananya? Rencananya pakai porter, Pak. Pakai porter, soalnya punya kenalan porter sana, Pak. Oh. Ya Rinjani. Oke, Rinjani. Setelah Rinjani, keluar negeri? Gunung Tidak, luar negeri enggak? Tidak, Pak. Masih. Saya nanti pas dewasa pengen ke Everest, Pak. Mungkin ya kan. Saya maunya 2026 ini menuntaskan semua gunung 3000-an di Indonesia, Pak. Asik. Amin. Keren nih, guys. Anak SMP kelas 8, kelas 9 ingin menaklukkan 3000 mdpl yang ada di Indonesia. Betul, Pak. Nah, jadi ya itu tadi ya. Kita mencoba mengulik hobi yang unik dan mungkin nggak normal di usianya itu guys ya. Ya karena mengingat di SMP itu apa sih hobinya cuma mungkin futsal, basket, kemudian Betul, main bola, sepak bola ya kan, badminton. Nah ini ada salah satu siswa SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo ini yang memiliki hobi mendaki gunung. Yang awalnya diajak temannya, loh kok enak Iya, ketagihan, lagi, Pak. loh kok enak loh lagi, akhirnya keterusan hingga mempunyai rencana ke Rinjani dan ingin di 2026 ini menaklukkan gunung-gunung yang ketinggiannya 3000 mdpl. Betul, Pak. Wih, ini semoga tercapai ya. Amin. Semoga tercapai. Ya mungkin itu saja pemirsa yang ada di luar sana, ngobrol-ngobrol tentang hobi. Berikutnya tunggu saja episodenya, kita akan ngobrolin apa yang pasti tentang hobi-hobi yang mungkin nggak umum ya, nggak umum di antara kita semua. Oke, sekian
Dari kami, saya Rosi. Saya Bima. Pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.